Selamat datang di segmen analisa. Salah satu hal yang sedang menjadi penantian masyarakat Indonesia terkait dengan penyebab meninggalnya Arya Dayu Pangayunan, seorang diplomat muda yang seharusnya akhir bulan ini berangkat ke luar negeri untuk menjalankan tugas bersama keluarga, adalah dengan hasil otopsinya. Kemarin kita sudah bahas ada beberapa hal yang berhubungan dengan otopsi dengan beberapa sumber istimewaku. Yang kali ini kita akan bahas adalah ada beberapa hal yang tidak lazim. Tidak lazimnya salah satu halnya adalah dugaannya teman-teman bahwa pada saat ditemukan di tanggal 8 Juli 2025 sekitar setengah 8 pagi, mendiang ini dengan pakaian yang sama pada saat terlihat di CCTV sekitar setengah 12 malam. Yang berbeda adalah celananya itu digulung. Nah, ini apakah hal yang wajar karena mengingat malam itu adalah malam yang biasanya adalah untuk mau tidur gitu loh. Biasanya nih ya kalau sesama pria gitu kita pakai celana dasar gitu ya atau celana jeans. Karena kita nggak tahu nih jeans atau dasar. Kalau aku lihat sih kayaknya celana dasar gitu ya, bukan jeans tapi warnanya gelap. Kalau kita di kamar biasanya nggak ya pakai celana dalam atau boxer doang adalah hal yang wajar. Tetapi kenapa dia di dalam kamar masih pakai celana digulung? Apakah dia lagi ada kolega atau teman atau siapa yang datang? Kan gak enak. Aku pun juga sama. Kalau ada teman datang ke apartemen atau ke rumah, itu juga pasti aku nggak akan buka celana gitu loh. Tapi tetap pakai celana. Cuman, apakah ini bisa menjadi salah satu petunjuk bahwa di malam itu sebenarnya ada orang yang datang gitu kan ya? Karena ini juga menjadi salah satu analisa sebagian ahli, terutama di bidang digital, bahwa apakah CCTV yang tidak ditampilkan secara utuh itu yang menyebabkan tidak ketahuan sebenarnya siapa aja yang melewati area tersebut di jam-jam dia terduga tamunya datang. Coba kita sebelum bahas lebih lanjut, kita lihat kembali teman-teman adalah video dari mendiang pada saat membuang sampah. Kita mau lihat adalah celananya, terus juga bajunya. Kenapa dia masih tetap pakai pakaian tersebut di malam itu? Kenapa nggak buka baju aja atau buka celana? Kan malam istirahat. Oke, itu celana dasar atau jeans ya. Tapi bukan celana yang ketat ya, celana yang cukup nyaman. Nah, itu di ujung, kalau aku lihat dari denah yang beredar di media, itu adalah bagian dapur ya. Dan ada toko vape juga di tengah-tengahnya. Nah, ini kamarnya berarti ya satu 2 3 kamar ketiga dari ujung. Dan kamar sebelahnya, apakah kosong atau tidak? Kita nggak tahu sih. Karena aku lihat tadi ada media juga melakukan peliputan. Masih ada kok warga atau tetangga kos yang tetap tinggal di situ. Bahkan ada salah satu media dari Kompas TV itu mewawancara dari jauh tetangganya. Aku lihat soalnya ada polis line dan kamarnya di sebelahnya. Kan kamarnya di area ini kalau nggak salah ada antara 3 atau 4 nih kayaknya. Nah ini waktu mendiang masuk kembali, menuju ke kamar. Nah itu kan bajunya terbuka ya. Wajar karena malam ya, sudah gerah gitu, pengen istirahat. Oke, masuk di situ. Nah, celananya sih kelihatannya adalah celana-celana yang santai, bukan yang ketat. Jadi kalau digulung tuh make sense. Dengan digulung tersebut pada saat ditemukan terakhir dugaannya seperti itu, ya ini nggak common sense ya, karena kan istirahat malam, terus juga diselimutin, pakai boxer juga harusnya aman. Nah, dugaannya sih kalau tipikal-tipikal seperti ini, kalau sebagian orang ya karena mungkin ada orang di dalam, jadi nggak enak nih kalau kita buka-buka semuanya. Oke, kemudian pakaian tersebut juga menjadi salah satu hal yang berhubungan, aku mau coba hubungkan adalah dengan dugaannya bahwa di kepala mendiang itu bukan cuma lakban teman-teman, tetapi ya dari beberapa sumber yang aku ajak ngobrol ada juga plastiknya. Yang di Instagramku di Anjas Asmara yang sudah aku posting di Instastory yang 24 jam, kalian bisa cek di situ. Itu memang bukanlah foto terakhir dari mendiang ya, tetapi gambarannya
memang seperti itu. Nah, di gambar dugaannya memang seperti itu gambaran terakhirnya. Jadi, aku lihat ada plastik bening dari foto yang beredar. Fotonya nggak aku tayangin di YouTube, tapi di Instagram storyku. Jadi, di kepala itu ada kayak plastik bening, ada yang kebuka sedikit di bagian matanya, terus yang lainnya tuh tertutup dengan lakban warna kuning sampai ke leher. Nah, ini aku sempat lihat ada beberapa media di Indonesia kayak TV One, mereka mencoba menggunakan lakban kuning ya untuk dicek, mereka mengaku bahwa kami tuh mencari lakban kuning buat acara ini tuh susah loh. Kami cari ke toko mana-mana nggak ada, akhirnya kami dapat online. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dilakukan pengecekan, ini lakban kuning sebegitu kuatnya. Nah, ini menurut aku adalah salah satu hal yang bisa membantah, ya, meminimalisir, tidak mutlak ya, bahwa kalau ada yang yakin ini adalah karena keinginannya mendiang untuk mencari kepuasan lah ya, yang kalian sudah tahu kan apa maksudnya ke arah mana, tetapi mendiang ini udah kebablasan gitu loh. Nah, aku baca di komentar-komentar kemarin terkait dengan isu ini, yang dibilangin bahwa makanya Anjas, kalau memang ada orang yang pengen mendapatkan kepuasan dengan cara seperti itu harus ada orang lain di sana agar bisa menyelamatkan. Ya, ini bagi mereka yang yakin, karena aku paham sih mereka, ya kita lagi dalam masa penyidikan kan ya, dan masyarakat juga berhak memiliki opini apapun begitu. Aku paham kenapa mereka berpikir seperti itu, karena dengan temuan sementara CCTV yang tidak ada orang keluar masuk. Tetapi kan tidak kelihatan keluar masuk seseorang dengan pintu digrendel dari dalam, itu bukan jaminan 100% bahwa murni semuanya adalah perbuatan dari mendiang sendiri. Bisa aja itu direkayasa dengan segala macam teknologi di zaman sekarang. Oke, terus mengenai kaku mayat. Kaku mayatnya ini kan salah satu cara untuk menentukan waktu kematiannya. Waktu kematian itu nanti berhubungan sama alibi. Seandainya nih ya, case ini adalah murni yang dihabisi. Kan nanti akan dihubungkan dengan terduga pelakunya, dengan waktu kematiannya. Oke, kaku mayat atau rigor mortis umumnya muncul sekitar 2-3 jam setelah kematian. Dan puncaknya kekakuan ini adalah antara 6-12 jam setelah tidak lagi bernafas. Dan mulai menghilang 24-36 jam setelah nggak bernafas, dan di beberapa case itu hingga 72 jam bertahannya. Jadi kalau kita lihat dari salah satu general knowledge ini aja, kalau seandainya dilakukan otopsinya mungkin ya, anggap aja sekitar jam 2 siang gitu. Kakunya itu sudah sampai sepuncak itu gitu, jam 2 siang sudah sepuncak itu kakunya, ya berarti antara 6-12 jam. Mungkin bisa lebih disingkatkan lagi, tidak terlalu jauh gapnya, ada dengan beberapa faktor yang dilihat. Misalnya adalah ada faktor usianya, kondisi lingkungan, kondisi fisik, jenis kelamin, dan juga beberapa faktor misalnya adalah kayak pembusukan atau liver mortis atau lebam mayat, itu juga bisa lebih menspesifikasikan berapa jam. Tetapi kalau dibilang bahwa waktu kematian tuh harus keluar exactly the time, berapa menitnya, berapa jamnya, detiknya, itu sih nggak bisa teman-teman. Aku ngobrol dengan beberapa dokter forensik, waktu kematian tidak sedetail itu, tetapi bisa memperkirakan 1 jam sampai 2 jam lah range-nya gitu, dengan actualnya dengan penjelasan tadi. Nah, kalau aku lihat dari jam 2 siang misalnya adalah otopsinya, dengan puncaknya adalah 6-12 jam kekakuannya, kita ambil jam 10 jam gitu ya, berarti kurang lebih antara jam 4 pagi atau sampai jam 2 pagi itu adalah waktu kepergian dari mendiang. Di jam 2 sampai jam 4 pagi ini, di TKP, waduh, ini siapa yang ada di sana yang terlihat di CCTV? Ini kan bisa menjadi salah satu cara masuk petunjuk lah ya untuk penyidik masuk di jam-jam mendekati waktu kematian. Coba dilihat dari handphone gitu. Oke, kalau CCTV nggak berbunyi gitu ya, kan bisa juga menggunakan handphone. Maksudnya gimana? Telepon seluler gitu loh. Misalnya, kan ada alat tuh, kita bisa tahu ya, penyidik bisa mengecek kayak di daerah tersebut, area-area dekatnya, ada handphone siapa aja yang terdeteksi dekat-dekat situ, dekat-dekat kamarnya.
selain dari penghuni kos kan masuk akal tuh. Ada nggak orang-orang asing yang berada di area tempat TKP? Dan biasanya data ini tuh akan hilang setelah berapa ya? 180 hari atau 90 hari gitu. Jadi ada dari apa namanya tower-tower gitulah istilahnya ya. Nanti itu bisa ngecek siapa aja yang di area tersebut handphonenya ada. Aku belajar case ini adalah waktu kasusnya Subang kan ya. Yang terduga pelaku dugaannya tidak membawa handphone mereka, tapi mereka menuju ke lokasi gitu loh. Dan ternyata itu dijadikan salah satu kekuatan mereka biarin nggak dituduh, HP saya ada di kamar kok jauh dari lokasi. Nah, ya ini salah satu hal yang ya sudah knowledge ya kayaknya bukan ngasih itu tapi lebih ke knowledge aja. Nah terus barang-barang juga nggak ada yang hilang dan juga rapi. Menurut aku sih ini bukan jaminan bahwa itu dilakukan sendiri. Justru ini malah petunjuk bahwa ada orang di luar sana yang sengaja merapikannya. Karena apa? Kalau memang dia tidak berniat mengakhiri diri sendiri, tetapi karena kebablasan, kan pasti bergerak, pasti mencoba menyelamatkan diri karena tangannya nggak diikat, kakinya nggak diikat. Tapi kalau semuanya terlalu rapi, menurut aku ini kata-kata yang menggunakan terlalu itu dalam bahasa Indonesia itu negatif ya. Artinya ada sesuatu hal yang justru menjadi petunjuk. So, ini dulu yang bisa aku update mengenai case ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.